Kita semua diajarkan bahwa market bergerak karena supply dan demand. Karena ada yang banyak membeli, harga naik. Karena banyak yang menjual, harga turun. Itu yang selalu dikatakan oleh buku-buku trading dan para mentor. Tapi, coba kita pikir lebih dalam. Benarkah semua gerakan market yang luar biasa kompleks ini terjadi hanya karena trader kecil seperti kita menekan tombol buy dan sell? Apakah benar market sebesar ini digerakkan oleh orang-orang yang modalnya bahkan tidak sampai 1 detik volume market global? Kenyataannya tidak sesederhana itu. Market bukan demokrasi. Market bukan tempat di mana suara kecil bisa mengubah arah kapal besar. Market digerakkan oleh kekuatan yang jauh lebih besar. Uang dalam skala yang sulit kita bayangkan. Kekuasaan yang tidak pernah terlihat oleh mata publik. Itulah para penggerak market yang sebenarnya. Bank-bank besar, institusi finansial, hedge fund legendaris, dan market maker raksasa menguasai mayoritas volume transaksi dunia. Mereka tidak mengikuti tren. Mereka menciptakan tren. Mereka punya akses terhadap data yang tidak dimiliki manusia biasa. Mereka melihat order book dunia. Mereka tahu di mana stop loss berkumpul, dan mereka tahu bagaimana membuat harga bergerak untuk mengambil semua likuiditas itu. Ketika mereka ingin harga naik, mereka menyerap semua supply. Ketika mereka ingin harga turun, mereka melempar supply dalam skala yang kita bahkan tidak bisa bayangkan. Satu klik mereka bisa menggerakkan market lebih jauh daripada ribuan trader retail yang panik dalam satu waktu. Lalu, ada pemerintah dan bank sentral. Dengan satu kalimat saja, pasar bisa berguncang. Dengan satu laporan ekonomi, triliunan dolar bisa berpindah tempat. Ketika Jerome Powell berbicara, semua trader terdiam karena satu kata saja bisa menghancurkan semua analisa. Market bukan hanya angka. Market adalah politik yang dibungkus data. Kebijakan moneter, suku bunga, intervensi ekonomi, semuanya menggerakkan market dalam sekejap. Dan kita hanya bisa menjadi penonton yang mencoba menyesuaikan diri dengan badai yang tiba-tiba datang. Berikutnya ada perusahaan raksasa dunia. Apple, Tesla, Amazon, Microsoft, dan Meta. Ketika angka pendapatan mereka naik sedikit saja, euforia menyebar seperti virus. Ketika mereka gagal, kepanikan mengguncang seluruh market global. Pergerakan harga bukan hanya tentang logika, tapi tentang narasi. Media membentuk cerita, lalu retail mempercayainya. Harga pun menari mengikuti apa yang mereka yakini, bukan apa yang benar-benar terjadi. Dan media, jangan lupakan media, mereka bukan sekedar penyampai berita, mereka adalah pembentuk opini massa. Ketika media mengatakan resesi akan datang, harga bisa jatuh bahkan sebelum resesi benar-benar terjadi. Ketika media mengatakan bull run dimulai, retail berlomba-lomba masuk tanpa berpikir. Media tidak peduli kamu untung atau rugi. Yang penting, berita mereka memancing ketakutan dan keserakahan. Dua bahan bakar utama pergerakan market. Yang lebih gila lagi, hari ini sebagian besar transaksi di market bukan dilakukan manusia, tapi mesin. Algoritma super cepat yang bisa mengeksekusi order dalam hitungan milidetik. Mereka tidak punya emosi, tidak takut, tidak ragu, tidak panik. Mereka hanya memiliki satu tugas, mencari likuiditas dan mengambilnya. Stop loss retail? Itu adalah target yang sangat mudah ditemukan oleh algoritma. Kita melakukan klik, sementara mereka sudah selesai mengambil profit. Di dunia kripto, semuanya lebih liar lagi. Tidak ada regulasi sekuat market tradisional. Satu dompet besar, satu whale, bisa menjatuhkan harga ribuan dolar hanya dengan satu transaksi besar. Satu tweet dari tokoh terkenal bisa membuat harga terbang dan jatuh lagi dalam hitungan detik. Kripto adalah lautan yang penuh dengan hiu besar, sementara retail hanyalah ikan kecil yang berharap tidak dimakan. Namun, ada satu penggerak market yang sering dilupakan. Bukan institusi, bukan bank sentral, bukan algoritma, tapi emosi manusia, ketakutan, dan keserakahan. Ketika retail panik, harga anjlok lebih cepat dari yang kita kira. Ketika retail FOMO, harga naik terlalu tinggi hingga akhirnya jatuh lagi dengan brutal. Para pemain besar tidak melawan emosi kita, mereka memanfaatkannya.
Mereka menciptakan jebakan breakout, pump and dump, dan ilusi pemulihan hanya untuk memancing entry kita di waktu paling buruk. Retail membeli di puncak dan menjual di dasar. Itulah realita yang paling pahit. Jadi jika disimpulkan siapa sebenarnya yang menggerakkan market? Mereka yang memegang uang dalam skala besar. Mereka yang punya kekuasaan untuk mengubah landscape ekonomi dunia. Mereka yang menguasai narasi dan informasi. Mereka yang mengendalikan psikologi massa. Market bukan tempat yang adil. Tidak ada wasit yang mengawasi. Tidak ada medali untuk yang kalah. Market adalah perang tak terlihat, dan retail adalah prajurit paling kecil di dalamnya. Namun, meskipun kita kecil, bukan berarti kita tidak bisa bertahan. Kita bisa bertahan jika kita berhenti bertingkah seperti pahlawan dan mulai bermain seperti pemain kecil yang cerdas. Biarkan mereka menggerakkan market, dan kita cukup membaca jejak yang mereka tinggalkan. Jangan melawan arus, jangan melawan raksasa, jangan FOMO, jangan panik. Fokus pada risiko, bukan profit. Karena trader yang bertahan adalah trader yang bisa mengendalikan dirinya sendiri. Market akan selalu lebih besar dari kita, akan selalu lebih kuat dari analisa kita, akan selalu lebih cepat dari insting kita. Tapi, selama kita mengerti siapa yang kita hadapi, kita tidak akan lagi menjadi mangsa yang empuk. Memahami siapa yang menggerakkan market adalah langkah pertama untuk menjadi trader yang bertahan dalam jangka panjang. Ini bukan tentang mengalahkan mereka. Ini tentang bertahan hidup di dunia mereka. Selamat datang di permainan uang terbesar di planet ini. Sebuah permainan di mana tidak semua akan selamat. Tapi mereka yang sadar akan realitas memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk tetap berada di dalamnya.